Ya, oke. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 di sini ada yang namanya jumlah atau kalimat ya. Oke, mana pulpennya? Ya. Jumlah dalam bahasa Arab artinya adalah kalimat. Nah, cara membuat kalimat. Kalimat atau jumlah itu kebagi dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Oke, kameranya nggak stabil ini. Oke, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke, jumlah ismiyah adalah kalimat yang terbuat dari isim doang, ya, hanya isim doang, ya, isim dan isim plus isim. Nah, kalau jumlah fi'liyah ya terbuat dari, ya, fi'liyah itu kata kerja ya, terbuat dari fi'il dan fa'il. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada yang terbuat dari fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Oke, ini pembahasan ini adalah nanti dulu. Sekarang kita fokus di jumlah ismiyah. Nah, yang ini ya. Ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini adalah yang terbuat dari mubtada dan khobar. Apa sih mubtada? Apa sih khobar? Oke, kita lihat mubtada. Artinya untuk mubtada, ya, untuk mubtada ini artinya adalah kata benda, ya, kata benda yang berada di awal kalimat, berbentuk isim ma'rifat. Oke, isim ma'rifat itu seperti apa? Nanti kita pelajari isim ma'rifat di selanjutnya ada. Nah, ciri mubtada itu punya ciri, coy. Cirinya itu yang pertama adalah harus isim ma'rifat, ya, harus isim ma'rifat ini. Terus yang kedua, adanya di awal kalimat. Oke. Yang ketiga, i'rabnya harus rofa. Nah, rofa itu domah, ya. Nah, untuk cirinya nih, cirinya contohnya seperti di sini ada kalimat Muhammadun tilmidun al-madrasatu wasi'un hadza faslun. Lalu ada ana tilmidun, lalu huwa mudarrisun. Contoh pertama, Muhammadun tilmidun, Muhammad seorang murid. Nah, Muhammad ini adalah mubtada, kata benda yang berada di awal kalimat berbentuk isim ma'rifat ini. Ya, Muhammadun isim, termasuk dalam isim alam. Yang pertama dia isim ma'rifat, yang kedua dia di awal kalimat, yang ketiga dia rofa. Nah, ya, rofa tuh. Di awal kalimat maksudnya bagaimana? Sebelum kata Muhammadun tidak ada kalimat lain, gitu. Tidak ada kata lain tidak ada kata bahasa Arab lain sebelum kata Muhammad, gitu. Paham ya? Ini mubtada, udah jelas tuh, cirinya udah lengkap. Lalu tilmidun itu apa? Kan tadi artinya kan Muhammadun tilmidun, Muhammad seorang murid. Berarti kan ini mengabarkan, ya, tilmidun itu mengabarkan keadaannya si Muhammad, kalau Muhammad adalah seorang murid. Nah, inilah yang disebut dengan khobar, yang mengabarkan. Kita lihat di sini, khobar. Khobar itu kabar yang mengabarkan keadaan si mubtada. Ya. Kabar yang mengabarkan keadaan si mubtada. Si mubtada seperti apa? Kalau Muhammadun doang, udah Muhammad, kalian nggak bakal tahu. Muhammad ya Muhammad aja. Tapi kalimat ada kalimat isim setelahnya, ya. Muhammadun tilmidun, oh Muhammad itu seorang murid, begitu, itu kabarnya. Nah, khobar pun memiliki ciri. Cirinya apa? Dia harus berbentuk isim nakiro. Isim nakiro seperti apa? Nanti kita akan belajar, gitu ya. Contoh yang kedua, di sini al-madrasatu wasi'un, sekolah itu luas, ya. Kita lihat cirinya. Pertama isim ma'rifat, ada alif lamnya. Terus adanya di awal kalimat, ya, Yang ketiganya dia i'rabnya rofa. Tuh, harkat akhirnya itu rofa, ya. Rofa itu dhammah. Udah lengkap tuh cirinya, berarti sah jadi mubtada. Terus yang selanjutnya wasi'un. Nah, wasi'un itu khobar yang mengabarkan kalau keadaan si mubtada, kalau sekolah itu luas, begitu.
Ya, cirinya adalah berbentuk isim nakiro. Nah, ini isim nakiro. Isim nakiro itu tanwin, ya, diakhiri dengan tanwin. Terus yang ini, hadza faslun. Hadza pun bisa jadi mubtada. Ya, faslun itu jadi khobarnya. Hadza faslun. Kalau hadza doang, ini udah ini doang. Tapi ketika ada isim selanjutnya, hadza faslun. Oh, mengabarkan kalau ini tuh kelas gitu. Terus contoh yang keempat, ana tilmidun. Nah, ana pun termasuk dalam isim domir, ya. Ini sah jadi mubtada, ya. Ana tilmidun. Ana, saya laki-laki. Tilmidun, seorang murid, gitu ya. Atau perempuan, ana tilmidatun. Nah, begitu, ya. Jadi si tilmid ini jadi khobar. Khobar kan artinya kan kabar, kabar yang mengabarkan keadaan si mubtada. Gitu, berbentuk isim nakiroh tanwin, ya. Ana tilmidun, huwa mudarrisun. Apa itu? Setiap isim domir itu sah jadi mubtada semuanya. Domirnya domir munfasil gitu. Oke, ini mubtada khobar. Nah, yang namanya musnad yang kemarin, yang namanya musnad itu seperti ini. Ini musnad dan ini musnadun ilaih. Gitu, ya. Ini musnad dan musnadun ilaih. Gitu doang. Oke. Selesai masalah ismiyah. Lanjut. Nah, isim kita bisa melihat di sini. Isim ini kan kata benda. Nah, di dalam kelas 10 ini kita hanya membahas 2 isim. Yang pertama isim nakiroh, yang kedua isim ma'rifat yang tadi. Apa sih isim nakiroh itu? Isim nakiroh itu kata benda yang umum, menunjukkan kata benda yang umum. Umum bagaimana? Contohnya seperti madrasatun, sekolah. Atau tempat belajar, ujug-ujug ngomong aja madrasatun, sekolah. Apa? Sekolah yang mana? Sekolahnya kan nggak jelas yang mana gitu loh. Sama seperti ini, faslun, kelas. Wah, kelas yang mana gitu ya. Jadi nggak jelas yang mananya, belum diketahui lah, masih samar. Nah, itu yang disebut dengan isim nakiro. Nah, ciri isim nakiro itu ada tanwin di akhirnya. Tuh, contohnya madrasatun, ada tanwinnya. Faslun, nah ada tanwinnya. Contoh yang lain apapun itu banyak ya. Kitabun, kurosatun, wah banyak deh yang ada tanwinnya. Itu adalah termasuk ke dalam isim nakiro begitu. Nah, yang tadi khobar harus dibuat dari isim nakiro gitu, khobar ya. Terus selanjutnya adalah isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat ini menunjukkan kata benda yang khusus, artinya sudah tahu. Ya, ma'rifat itu bakal mengetahui lah, bakal diketahui, jelas artinya ya. Yang pertama adalah dia ada beberapa anak ya, isim ma'rifat itu. Yang pertama adalah isim domir. Nah, isim domir artinya apa? Kata ganti. Yang kedua apa? Isim alam. Isim alam artinya apa? Nama orang, nama binatang, nama negara, nama apapun itu ya, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah isim isyarah. Nah, isim isyarah itu kata tunjuk. Yang keempat adalah isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Terus yang kelima adalah kemasukan alif lam. Kemasukan alif lam. Contoh, ketika si madrasatun ini kemasukan alif lam, maka hilang tanwinnya. Cukup jadi al madrasatu gitu. Begitupun sama faslun. Ketika faslun itu bentuknya nakiro, kedatangan alif lam, hilang tanwinnya, cukup rofa biasa doang. Contohnya al faslu, begitu. Gampang itu mah ya. Terus yang keenam, ciri isim ma'rifat adalah idhofah. Idhofah itu dua kata tapi satu makna. Dia idhofah kebagi dua, ada mudhof, ada mudhofun ilaih. Nanti ini kita belajar. Kita fokusnya nanti selanjutnya adalah di isim domir. Ya, isim domir. Kita lihat isim domir itu seperti apa. Nah, oke, isim domir. Isim domir kan tadi kan kata ganti ya. Isim domir itu kebagi 3. Yang pertama isim domir munfasil, yang artinya kata ganti terpisah. Terus yang kedua adalah isim domir muttasil, kata ganti yang nyambung. Yang ketiga adalah isim domir mustatir, adalah kata ganti yang tidak terlihat domirnya tetapi ada. Nah, ini ya ada 3.
Kita lihat isim domir munfasil itu seperti apa. Contohnya, ini dia isim domir munfasil. Ya, huwa, kalau di MTS, yang pernah belajar di MTS pasti udah tahu nih. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Dilagukan, kebanyakan tuh dilaguin. Ya, kita lihat. Huwa artinya dia laki-laki. Huma artinya dia laki-laki berdua. Hum artinya mereka banyakan, ya. Hiya artinya dia perempuan. Huma dia perempuan berdua. Hunna mereka perempuan banyakan. Anta kamu laki-laki tunggal. Antuma kamu laki-laki berdua. Antum kalian laki-laki banyakan. Anti kamu perempuan, artinya ya, kamu perempuan tunggal. Antuma kamu perempuan berdua. Antunna kalian perempuan banyakan. Ana artinya saya, ya. Nahnu artinya kita. Ini yang disebut dengan domir munfasil, kata ganti terpisah. Terpisah dari apa? Nanti ada contohnya. Oke, pokoknya ini harus dihafalkan ini, huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Ya. Oke, setelah dari situ, di sini ada contoh yang selanjutnya. Ini contoh isim domir munfasil yang terbuat dari isim. Contoh, huwa tilmidun, huma tilmidani, hum tilmiduna. Berubah tuh. Huwa tilmidun, huma tilmidani, hum tilmiduna, hiya tilmidatun, huma tilmidatani, hunna tilmidatina. Anta tilmidun, antuma tilmidani, antum tilmiduna, anti tilmidatun, antuma tilmidatani, antunna tilmidatunna, ana tilmidun, nahnu talamidun. Nah, kalau perempuannya ana tilmidatun, kalau jamaknya ya talamidatun. Nah, ini jamaknya. Oke. Itu contoh-contohnya ya. Ini contohnya nih. Oke, selanjutnya contoh nih. Selanjutnya nih. Ini adalah contoh dari kata kerja fi'il madi wazannya fa'ala. Artinya 3 hurufnya. Ya. Fa, ain, lam. Oke, fa'ala. Ininya mudorenya yaf'ulu. Oke, ini fi'il madi, ini fi'il mudore. Saya ngambil wazannya doang. Nanti dari sini kalian bisa mengembangkan. Contoh. Ini masih ada, anggap aja masih ada huwa, huma, humnya ya. Masih ada huwa, huma, humnya sampai ana, nahnu. Cuma saya nggak nulis. Ini fi'il madi ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, gitu. Ini harus dinyanyikan ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, begitu. Datang ke dalam fi'il mudhari. Nah, dalam fi'il mudhari di sini ya. Setelah fa'ala ada yaf'ulu. Kita lihat. Anggap masih ada huwa, huma, humnya nih. Masih ada huwa, huma, humnya. Sampai ana, nahnu, anggap ya. Huwa yaf'ulu, saya nggak nulis. Huwa yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Saya ulang. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu. Nah, berubah jadi ta. Ya. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Khusus untuk hunna, ini pakai ya. Yaf'ulna. Nah, ke anta nih, ke anta ya. Masuk ke anta nih. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, sekarang ke anti. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulunna. Datang ke ana, nahnu, af'ulu, naf'ulu. Nah, begitu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, taf'ulunna, af'ulu, naf'ulu. Nah, begitu.
Oke ya, itu contoh-contohnya. Nanti ini hanya sebatas wazan. Nanti dari sini bisa dikembangkan dengan kata kerja yang lain yang sama dengan ini. Hurufnya 3, yang pertama fi'il madi ya, yang kedua pun datang ke dalam fi'il mudhari, hurufnya pun 3, disebut dengan tsulatsi mujarrad. Tsulatsi artinya 3, mujarrad artinya kosong. Kosong daripada apa? Kosong daripada penambah hurufnya. Jadi cukup dengan 3, nggak ada 4. Kalau ini bukan 4, ini adalah ciri fi'il mudhari gitu. Ya, waktu itu saya pernah ngasih tahu kan, ciri fi'il mudhari itu ada berapa? Ada 4, alif, nun, ya, ta. Nih, alif, nun, ya, ta, ta, ta. Nah, ini iya lagi, ini ta, 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 ta. Nah, ta itu banyak. Gitu. Oke, gitu ya. Selanjutnya, nah, masuk ke dalam isim domir mustatir, isim domir mutasil. Mutasil kan tadi kata ganti yang nyambung. Contohnya saya ngambil di fi'il mudhari wazan fa'ala. Ini masih ada huwanya ya. Katakanlah ada huwanya. Ini fa'alahu, fa'alahuma, fa'alahum, fa'alaha. Ini kalau hiya jadi ha ini. Fa'alaha, fa'alahuma, fa'alahunna. Ke anta sekarang, anta ya. Fa'alaka, fa'alakuma, fa'alakum. Fa'ala, ganti sekarang. Fa'alaki, fa'alakuma, fa'alakunna. Fa'altu, fa'alna. Nah, ini fa'altu, fa'alna, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Cuman sedang dalam contoh fi'il madi wazannya fa'ala. Gitu. Nih, yang disebut dengan domir mutasil adalah kata nama apa sih? Kata ganti yang nyambung daripada apanya? Nih, yang nyambung nih, tuh. Fa'alahu, hu, huma, hum tuh nyambung dengan kata dengan kalimat sebelumnya. Itu nyambung. Itu yang disebut dengan isim domir mutasil, gitu ya. Kalau domir munfasil itu nggak nyambung. Ada di sini domirnya, cuma saya nggak nulis di sini. Huwa yaf'ulu, huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani, hum yaf'uluna, hiya taf'ulu, hiya huma taf'ulani, hunna yaf'ulna, gitu. Ana disebut ana, af'ulu, nahnu naf'ulu, begitu. Cuman saya nggak nulis ya. Anggap aja ada ya, gitu. Oke. Sekarang contoh daripada isim domir mutasil yang isimnya nih. Kalau ini kan fi'il, ini isimnya. Contoh ismuhu, ismuhuma, ismuhum, ismuha, ismuhuma, ismuhuma, ismuhunna, ismuka, ismukuma, ismukum, ismuki, ismukuma, ismukunna, ismi, ismana. Kan artinya kan ismuhu, dia kan tadi kan dia laki-laki, berarti nama dia laki-laki, satu, tunggal, artinya satu itu tunggal. Ini berarti nama dia laki-laki berdua. Yang ini nama mereka laki-laki. Ini nama dia perempuan. Ini nama dia perempuan berdua. Ini nama mereka perempuan banyakan. Ini ismuka, namamu laki-laki. Ismukuma, nama kamu laki-laki berdua. Ismukum, nama kamu kalian banyakan laki-laki. Ismuki, nama kamu perempuan tunggal sendiri artinya. Ismukuma, nama kamu perempuan berdua. Ismukunna, nama kalian perempuan banyakan. Ismi, nama saya. Ismana, nama kita, gitu. Perubahan-perubahannya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang di sini ada lanjutan yang tadi, lanjutan isim ma'rifat. Ini kan isim ma'rifat yang pertama tentang masalah isim domir. Domir kebagi 3, domir munfasil, domir mutasil, domir mustatir. Kalau mustatir nanti dulu, slow.
Yang kedua adalah isim alam. Isim alam itu menunjukkan nama orang, nama binatang, jin, setan, malaikat, ya, negara, ibu kota, provinsi, kota, kelurahan atau desa, kecamatan. Nah, gitu ya. Itu isim alam. Tapi pakai bahasa Arab. Contohnya nama orang Muhammadun, ya, nama kalian lah, nama orang. Binatang, nama binatang. Nama jin apa aja. Nama setan apa aja, ya, pocong ke, ya, apa kek lah. Malaikat, nama-nama malaikat masuk ke dalam isim alam. Negara, semua negara tuh masuk ke dalam isim alam. Ibu kota sampai terakhir, gitu ya. Oke, terus selanjutnya yang ketiga adalah isim isyarah. Oke, isim isyarah itu menunjukkan kata tunjuk. Seperti contohnya hada, ini, hadihi, ini juga. Kalau hada, ininya untuk mudzakkar, artinya mudzakkar laki-laki bentuknya. Kalau hadihi adalah untuk perempuan bentuknya. Bentuk untuk perempuan ada tak marbutohnya seperti ini. Nah, isyaratun ini bentuknya adalah muannats. Yang ini mudzakkar, yang ini muannas, ya. Ini muannas nih, ada tak marbutohnya. Ini mudzakkar nih bentuknya nih, isim alam, enggak ada marbutohnya. Enggak ada tak marbutohnya. Setiap ada tak marbutohnya itu bentuknya adalah muannas. Ya, artinya muannas adalah perempuan. Dzalika itu, tilka itu. Ini untuk mudzakkar, ini untuk muannas bentuknya, gitu. Nah, yang ini semuanya sah jadi mubtada. Gitu. Hadza kitabun, hadza jadi mubtada, kitabun jadi khobar. Hadhihi madrasatun, hadhihi jadi mubtada, madrasatun jadi khobar. Dzalika apa tuh? Dzalika kitun. Dzalika kitun itu kucing. Nah, tilka apa tuh? Kurrosatun. Nah, itu kertas. Dalika jadi mubtada, dalika jadi mubtada, kitun jadi khobar. Tilka jadi mubtada, kirtosun jadi khobar, begitu. Nah, selanjutnya adalah isim mausul. Isim mausul. Oke, kita lihat di sini ya. Isim mausul itu, ya, isim mausul itu menunjukkan kata sambung seperti alladzi. Ya, alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allatina. Alladzi bentuknya mufrad, mudzakkar mufrad. Mudzakkar artinya laki-laki, mufrad artinya tunggal. Alladzani mufrad muannas. Mufrad tathniyah. Tathniyah artinya dua. Ini alladzina mufrad jama'. Mudzakkar jama'. Saya ulang. Alladzi mufrad mudzakkar. Mudzakkar mufrad. Mudzakkar artinya bentuknya laki-laki, mufrad artinya tunggal. Yang ini alladzani mudzakkar tathniyah. Mudzakkar artinya bentuknya laki-laki, tathniyah artinya berdua. Terus alladzina mudzakkar jama'. Mudzakkar artinya bentuknya laki-laki, ya. Jama' artinya jama' bentuknya, lebih daripada 3. Terus yang ini allati. Allati muannas mufrad. Allatani muannas tathniyah. Allatina muannas jama'. Nah, begitu. Yang ini pun sama, sah jadi mubtada semuanya nih, ya. Oke. Terus selanjutnya isim mausul, idhofah. Idhofah itu menunjukkan dua kata tetapi satu makna. Nah, menunjukkan dua kata tetapi satu makna. Nah, ini tuh terbagi dua, ya. Idhofah kebagi dua. Ada mudhof, ada mudhofun ilaih. Contohnya mana? Contohnya adalah ini. Kitabut tafsir, dua kalimat tapi satu makna, artinya buku tafsir. Terus qurratul qadami, artinya bola kaki, dua kalimat tapi satu makna, begitu. Nah, khusus untuk, ya, setiap mudhof bentuknya itu harus tidak ada alif lamnya nih, nggak boleh ada alif lamnya di sininya.
nggak bisa al-kitabu, nggak bisa. Harus tidak ada alif lamnya. Baru sah menjadi mudhof. Nah, mudhof ilaihnya di sini harus ada alif lamnya. Nah, setiap mudhofun ilaih i'rabnya harus kasroh. Nah, ini ri nggak bisa jadi kitabut tafsiru, nggak bisa, atau kitabut tafsir, nggak bisa, atau kitabut tafsiro, nggak bisa. Harus kitabut tafsiri, harus jar. Ajar artinya kasroh, gitu ya. Selamanya setiap mudhofun ilaih harus jar. Kalau kalian menemukan bahasa Arab yang gundul, nah terus menemukan salah satu seperti ini, dua kalimat, kalimat pertamanya tidak ada alif lamnya, kalimat keduanya ada alif lam. Oh, berarti ini adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Begitu. Setiap mudhofun ilaih harus jar. Setiap mudhof tidak boleh ada alif lam di depannya. Kalau ada alif lamnya, al-kitabu, di sini pun ada alif lamnya juga, al-kitabut tafsiru. Ini gugur, bukan jadi mudhof dan mudhofun ilaih lagi, bukan, tetapi jadi na'at man'ut. Gitu. Apa itu na'at man'ut? Eta mah entar aja itu mah ya. Gitu. Udah deh, selesai seperti itu pembahasannya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan paham. Diulang-ulang videonya ya.